Oke, mungkin ini ke beberapa sekian kalinya gitu ya kita bahas autor aneh. Dan hal yang mau bawakan ini di konten kali ini bisa dibilang sangat menarik, karena kita akan bahas salah satu autor yang bisa dibilang lebih dari aneh, bahkan bisa dibilang itu sesat gitu ya. Oke, kita akan bahas Hyakura Murasaki sebagai autor yang bisa kudeskripsikan aneh dan sesat. Dan langsung aja kita mulai pembahasannya kali ini. Sebelum kita bahas orang itu, kita bahas dulu yaitu Kichikukei. Kichikukei ini adalah salah satu istilah yang jarang disebutkan di beberapa subkultur Jepang, dan hal ini wajar karena Kichikukei sendiri ini adalah menjadi sebuah istilah hal-hal buruk yang ada dalam subkultur Jepang. Sesuai namanya, Kichikukei mengacu kepada pengertian sifat iblis atau bisa dibilang gaya dari iblis gitu ya. Jadi bisa dibilang sesuatu hal dalam subkultur yang mengarah ke dalam hal-hal yang salah. Kalau kita kaji secara luas gitu ya, Kichikukei ini bisa mengacu kepada apa saja, bahkan di era-era kuno Jepang. Tapi secara modern, Kichikukei ini mengacu kepada hal-hal tabu dalam subkultur Jepang, seperti loli, kultus, dunia lain, spiritual, dan banyak hal lainnya. Bahkan bisa dibilang lebih daripada itu. Yang intinya Kichikukei ini kerap diterapkan dalam pop culture seperti anime dan manga, supaya beberapa penikmatnya ini dapat membiasakan diri dengan sesuatu hal yang dianggap tabu gitu oleh masyarakat. Ya, contohnya kayak loli sih. Salah satu orang yang dianggap populer dengan istilah ini tentu saja adalah Hyakura Murasaki. Dia ini kerap dideskripsikan sebagai mangaka atau penulis yang melambangkan istilah dari Kichikukei itu sendiri, terutama pada tahun 1995. Oke, kita mulai bahas lebih dalam. Hyakura Murasaki lahir pada tahun 1961 di Hokkaido dengan nama aslinya itu Ichiro Kuroda. Orang ini bisa dibilang memiliki keahlian besar dalam bidangnya, sehingga dia ini memiliki banyak macam profesi seperti mangaka, penulis, penerjemah, editor, dan lain-lain. Autor aneh tidak lepas juga dari masa lalunya yang aneh. Salah satunya saat ia berumur 5 SD, di mana ia ini mengaku mendapat penglihatan tentang alam semesta akan hanyut, yang mana disebutkan jika hal itu ia dapat saat memandang laut pada saat musim panas. Karena menurut penglihatannya alam semesta ini akan hanyut, saat itu di umur 5 SD dia mulai mengambil langkah-langkah brutal untuk melawan hal-hal normal untuk kehidupannya, karena ia merasa jika kehancuran itu cepat atau lambat akan datang. Setelah lulus beberapa jenjang sekolahnya, dia ini bekerja ke sebuah pabrik tepung. Dan tak lama pada tahun 1987 ia ini pindah kerja ke perusahaan Peyotoru Kobo, yaitu perusahaan penerbitan literatur fantasi dan buku-buku seni. Dan ini menjadi langkah awalnya mengenal dunia sastra dan seni. Dia ini mulai debutnya dengan nama pena Hyakura Murasaki pada tahun 1993, tepatnya di Monthly Garo Magazine. Dan setelah itu ia ini terus mengembangkan karirnya. Di era-era dia menjadi mangaka, dia ini mulai memproklamirkan kepada orang-orang jika dirinya adalah Kichikukei, yang saat itu ia tegaskan pada tahun 1995 jika Kichikukei itu memberikan arti dan tujuan, yaitu membuang budaya lama Jepang ke arah yang tercela, yang artinya dia ini ingin membawakan budaya-budaya Jepang ke dalam hal-hal berbau negatif. Di sisi lain, ia ini juga memproklamirkan kepada orang-orang jika dirinya dilahirkan dengan hal aneh, di mana dia ini menyebutkan jika dirinya ini bisa menerima gelombang aneh dalam kepalanya, dan itu terkadang menjadi inspirasinya dalam dunia seni. Bahkan ia juga menegaskan jika gelombang dalam kepalanya ini membuat dirinya dapat mendengarkan suara dewa dan iblis, dan itu dapat dia dengarkan setiap hari. Walaupun pengaruh seniman ini cukup aneh, banyak juga orang-orang yang mulai mempercayai apa yang dikatakan oleh Hyakura Murasaki ini. Karena populer dengan keanehannya, pada tahun 1995 membuat sebuah majalah bernama Dangers Number One di bawah pimpinan redaksi dari Masaki Aoyama, di mana disebutkan jika majalah ini dibuat karena mewakili dasar-dasar dari Kichikukei, yaitu istilah aneh yang datang dari Hyakura Murasaki. Dan tentu saja Hyakura Murasaki ini menjadi pengisi konten atau penulis dari majalah ini. Majalah ini bisa dibilang majalah yang cukup sesat gitu, dimana kebanyakan isinya membenarkan hal-hal yang salah, seperti membenarkan loli, memberi dorongan ke arah skatologi, membesarkan kultus-kultus, bahkan menganjurkan orang-orang itu untuk hidup dalam hedonisme, hingga memberikan pandangan-pandangan spiritual yang gak masuk akal, yang padahal itu sebuah delusi atau hayalan. Sering orang-orang itu berkata jika hal yang dibawakan oleh majalah ini tuh dianggap tabu, tapi Aoyama dan Murasaki selalu memberikan pernyataan jika tidak ada tabu dalam sebuah delusi. Dan juga mereka ini menyebutkan jika tidak ada kebenaran di dunia ini, jadi apapun yang kamu lakukan pasti diampuni. Ini bukan lagi ultimate why, ini ultimate sesat ini.
Bahkan keparahan dari Hyakura Murasaki ini tidak berhenti sampai sana di majalah ini. Mereka ini memberikan konten-konten dalam majalahnya secara lebih mengerikan lagi. Seperti contoh isi kontennya itu memberikan pengetahuan tentang narkoba, cara melakukan bunuh diri, mengeksplor hal-hal terlarang, bahkan mereka ini mewawancarai pelaku pemerkosaan. Majalah ini tetap bisa berjalan karena mereka ini memiliki backing hukum yang cukup kuat pada saat itu. Sampai akhirnya ada beberapa hal yang tidak bisa ditoleransi oleh hukum dan majalah ini diberhentikan. Seperti banyak kata pepatah gitu ya, apa yang kamu tabur itulah yang kamu tuai. Karena kejadian majalah ini, banyak orang yang kehilangan respect sama Hyakura Murasaki. Di sisi lain, karirnya pun perlahan ini mulai meredup. Tidak berhenti sampai sana, pimpinan redaksi majalah Dangerous Number One yaitu Masaki Aoyama ditangkap karena menjadi penanggung jawab dari majalah ini. Setelah ia bebas, ia malah ditangkap oleh salah satu kelompok terbesar di Jepang. Entah seperti apa dan kenapa ia bebas pada saat itu, tapi pada akhirnya dia ini memutuskan untuk bunuh diri dan ditemukan tergantung pada tanggal 17 Juni tahun 2001. Tidak hanya Aoyama, Hyakura Murasaki pada akhirnya pun juga menuai apa yang sudah ia perbuat. Setelah karirnya meredup pada tahun 2000, banyak juga perusahaan yang menolak serialisasi atau produksi dengan dirinya karena pengaruhnya ini cukup buruk yang disebarkan oleh media internet. Karena pada tahun 2000 kan internet udah mulai naik gitu ya. Dan pada tanggal 23 Juli 2010, Hyakura Murasaki ini ditemukan meninggal di rumahnya, di mana dia ini secara kronologi disebutkan jika Murasaki ini ditikam oleh salah satu pembaca majalahnya, di mana disebutkan jika pelaku dari kejadian ini menyerahkan dirinya kepada kepolisian. Dan setelah dicek, pelaku kejadian ini tuh ternyata menderita penyakit skizofrenia. Pada akhirnya semua orang ini menyadari jika ini adalah sebab akibat dari apa yang sudah dibawakan oleh Murasaki sendiri. Dan setelah banyak orang mencari tahu, perlahan banyak hal-hal yang mulai terbongkar di publik. Seperti suara gelombang di kepalanya itu hanyalah delusi dari Murasaki sendiri, di mana disebutkan oleh beberapa orang yang paham dengan medis ini, Murasaki disebutkan sebagai denpake gitu, di mana ia ini memiliki delusi aneh. Dan suara dewa itu adalah berasal dari delusinya, dan suara iblis adalah berasal dari orang-orang yang membenci dirinya. Jadi dia buat ini seakan-akan itu berasal dari kekuatan supranatural. Ya, jadi inilah dia secuil kisah dari Hyakura Murasaki sebagai mangaka aneh dan sesat gitu ya pada tahun 90-an di Jepang. Jadi aku hanya menyampaikan apa yang sudah aku baca. Sekiranya ada kekurangan kalian bisa tuliskan di komentar, dan tentu kalian bisa tuliskan pendapat kalian di komentar. Sekian dulu yang bisa aku bawakan. Semoga kalian suka dengan video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Aku Jen, sampai bertemu di video yang selanjutnya.